Ya, mohon maaf saya tidak bisa, melihat langsung juga, jadi mungkin teman-teman juga tidak bisa melihat, saya di sini posisinya, kita hanya bertemu dari suara saja. Jadi perkenalkan, nama saya Arum, saya angkatan yang paling tua kayaknya di antara, pembicara hari ini. Jadi memang saya, lulus dari IC itu tahun 2001, kemudian saya di FKUI, eee, kemudian saya saat ini sebetulnya saya adalah dosen di Departemen Mikrobiologi, FKUI. Itu jadi memang kalau katakan kira-kira apakah, eee, bagaimana sih sebetulnya kaitannya dengan, kondisi Covid saat ini, ya sebetulnya cukup cukup erat ya gitu. Jadi, posisinya, pada saat kondisi Covid ini, awalnya saya lebih banyak, berperannya tuh di LMK atau Laboratorium Mikrobiologi Klinik yang ada di, Cikini. Dan saya sekaligus juga merupakan dokter di Rumah Sakit UI, sebenarnya sama seperti Javas tadi ya. Jadi posisinya saya, sudah menjadi dokter di RSUI sejak, pertama kali dibuka yaitu sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi RSUI ini adalah, rumah sakit pendidikan memang yang diperuntukkan untuk, koas-koas yang, kuliah di UI, gitu. Cuma memang kita baru beroperasi sekitar 1 tahun, sehingga belum aktif untuk rumah sakit pendidikannya. Nah, pada saat, Covid ini mulai merembak, sebetulnya awalnya saya lebih banyak berperan di kasus-kasusnya bukan kasus, virus. Walaupun pada saat, spesialisasi, tesis saya terkait dengan resistensi HIV, jadi memang saya banyak juga, punya pengalaman di, kasus-kasus HIV yang sama-sama virus RNA. Tapi untuk yang, selanjutnya setelah saya selesai, spesialisasi, saya lebih banyak berperan di kasus-kasus bakteriologi dan juga tuberkulosis. Jadi saya masuk ke, eee, salah satu tim pakar di laboratorium rujukan nasional untuk bakteriologinya untuk, tuberkulosis, seperti itu. Cuma memang kalau diceritakan dibandingkan dengan teman-teman yang sebelumnya sudah banyak bercerita ya, saya lebih, apa ya, memang yang lain-lain kan jauh lebih muda nih, jadi jauh lebih bersemangat. Kalau saya sebetulnya karena memang sudah dari usia juga, jadi, lebih banyak peranannya adalah peranan yang memang biasa kita hadapi hari-hari. Seperti itu, jadi inovasinya mungkin tidak sebombastis teman-teman yang sebelumnya. Nah, pada saat, era Covid ini, pada awalnya Laboratorium Mikrobiologi Klinik menjadi salah satu laboratorium yang, secara mandiri juga melakukan, deteksi pada, eee untuk pasien-pasien yang di, SARS-CoV-2 ini, yang Covid. Nah, dan sebetulnya di RSUI tadinya kami punya 5 orang dokter spesialis mikrobiologi klinik gitu. Ini sebetulnya spesialisasi ini mungkin tidak terlalu terkenal sebelumnya, tapi sebetulnya yang kita hadapi adalah memang untuk semua kasus-kasus penyakit infeksi. Jadi penunjang untuk, membantu diagnosis penyakit infeksi. Nah, karena di laboratorium mikrobiologi klinik itu sudah, banyak juga yang harus dikerjakan, di sisi lain saat itu di Depok belum ada satu fasilitas kesehatan yang bisa, melakukan pemeriksaan untuk, deteksi Covid ini untuk PCR-nya, maka kami dibagi tugas, gitu. Saya diberikan amanah untuk mulai men-setup laboratorium molekuler yang ada di RSUI. Memang sebetulnya saya kalau secara, eee, tulisan di atas kertasnya itu sebagai PJ Laboratorium, Biologi Molekuler di RSUI dan sekaligus juga menjadi bagian dari tim PPI dan PPRA. Karena waktu awal belum banyak permintaan untuk, pemeriksaan molekuler, laboratorium kami belum diaktifkan dan rencana diaktifkan itu baru di
pertengahan hingga akhir 2020. Qadarullah ternyata ada kondisi seperti ini, sehingga kita diminta untuk percepatan melakukan, pemeriksaan lebih awal, gitu. Saat itu rasanya seperti kalau istilah teman saya tuh seperti ya, eee, Roro Jonggrang. Jadi seperti kasus-kasus yang memang kita harus segera sekali gitu, karena, permintaannya sangat cepat dan juga, tidak bisa dikompromikan. Jadi kalau misalkan sudah diminta, "Ayo dalam waktu sekian lama sudah harus siap." Nah itu sudah tidak bisa menyatakan, tidak gitu. Sehingga saat itu akhirnya, pada saat itu padahal peralatan belum lengkap, tenaga belum ada yang mengerjakan untuk teknisnya, dan saya sudah bisa membayangkan karena sebelumnya pengalaman di laboratorium mikrobiologi klinik itu, eee, animo masyarakat itu untuk segera memeriksakan diri dan segala macamnya itu sangat tinggi, bisa dibayangkan bahwa load kerjanya pasti akan menjadi cukup besar. Dan alhamdulillah ya itu semua sebetulnya kalau saya rasa saya sendiri sebenarnya tidak sanggup melakukan itu gitu. Jadi memang itu hanya ya pertolongan Allah sajalah yang sehingga kita bisa melakukan percepatan. Sehingga laboratorium di, RSUI menjadi laboratorium yang, pertama kali bisa melakukan pemeriksaan di area Depok, gitu. Dan itu baru sebetulnya diaktifkan pertengahan April, gitu. Dan ya kalau dinyatakan sih suka dukanya itu, banyak sekali ya, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi menurut saya sih, yang ada hal yang mungkin cukup menarik dan bisa diambil pelajaran gitu. Jadi pada saat awal di laboratorium mikrobiologi klinik, saya lebih banyak menghadapi kasus-kasus itu untuk, temuan kasusnya saja. Jadi tidak bertemu langsung dengan, pasiennya. Karena kita hanya menerima sampel saja dan itu rasanya pun sudah berjuta rasanya. Nah, pada saat di rumah sakit, maka jelas kondisinya itu jauh lebih kompleks. Karena seperti mungkin tadi, eee, Bella sudah menyampaikan juga bagaimana sih, kondisinya kalau di rumah sakit gitu ya. Apalagi kalau bisa dinyatakan bahwa, kondisi ini memang, pasiennya itu sangat bervariasi gitu. Dari pemeriksaan pun, kami sudah dapatkan beberapa kasus yang pasiennya itu kondisinya baik-baik saja, tidak ada keluhan yang bermakna, atau bahkan tidak ada keluhan sama sekali gitu ya, nggak ada gejala sama sekali yang dirasakan, tapi ternyata hasilnya dia memang, positif, terdapat virus di tubuhnya. Dan ini bisa jadi bertahan cukup lama. Sampai saat ini kami juga sudah menangani kasus yang pasien itu sudah tetap positif walaupun sudah masuk ke, bulan kedua. Jadi sudah sekitar 1,5 bulan kita lakukan pemeriksaan berkala itu masih hasilnya positif. Ya kalau teman-teman bisa tahu kan memang secara umum kita akan, menyarankan untuk, isolasi adalah selama 2 pekan ya. Kalau misalnya, ada faktor-faktor resiko atau didapatkan hasil positif, tapi itu harus diulang pemeriksaannya. Dan pasien itu baru bisa dinyatakan, boleh pulang ke rumah, itu setelah mendapatkan 2 kali hasil PCR-nya negatif. Nah, ini jadi kendala tersendiri karena ada pasien-pasien yang sebetulnya dia tidak ada gejala yang jelas atau pada saat awal ada gejala yang mungkin sifatnya ringan sedang. Nah, setelah berlalu berapa waktu dia kondisinya sudah merasa baik-baik saja, itu, tapi dia tidak bisa dipulangkan karena hasilnya masih positif. Nah, akhirnya timbullah permasalahan lain gitu. Bukan hanya permasalahan, dari sisi medis fisiknya, tapi akhirnya ada juga yang harus mungkin dibantu dikonsultasikan dengan, psikiater seperti itu. Karena memang sudah sangat stres gitu. Jadi memang stressful sekali mereka, hanya bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang tuh cuma tembok rumah sakit saja gitu, tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Apalagi pasien-pasien yang memang hasilnya positif ini umumnya tidak akan bisa ditemani oleh keluarganya dan itu menjadi salah satu kendala,
tersendiri gitu. Dan sebetulnya yang stres bukan cuma pasiennya, karena biasanya kita setiap hari ada, pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana, perjalanan penyakit pasien ini, tim dokternya dan itu sendiri juga stressful untuk, tim dokternya. Jadi sama-sama sebetulnya ini adalah masalah yang kita hadapi bersama, seperti itu. Eee, Cuma saya rasa kita bisa mengambil banyak pelajaran juga dan, menurut saya ini menjadi salah satu momen yang sangat tepat untuk kita bisa, melakukan muhasabah diri masing-masing gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, di saat, banyak sekali mungkin informasi tidak selalu diperoleh dengan tepat gitu ya, dan perubahan pun juga sangat cepat sekali. Kita kadang-kadang tidak bisa memperkirakan hari ini seperti apa, besok kondisinya pun juga ternyata ada informasi yang baru gitu. Dan saya akhirnya pun merasakan mau tidak mau yang tadinya lebih banyak, berurusan memang hanya lebih ke pendidikan mahasiswa, ya atau mungkin hanya riset, untuk yang umum kita lakukan di, kampus, tapi ternyata juga mau tidak mau akhirnya harus terjun kaitannya juga dengan, bertemu dengan berbagai orang-orang dan sangat politis sekali, sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi ranah saya dan saya tidak punya, eee, pe pemahaman atau tidak punya ilmu sama sekali sebelumnya terkait dengan itu. Mau tidak mau akhirnya harus, bergabung, berkomunikasi dengan pihak, BNPB, pihak, Litbangkes, dan bahkan juga beberapa, eee, kalau karena Depok ini posisinya adalah di Jawa Barat ya, akhirnya saya akan masuknya juga komunikasinya dengan tim yang ada di Jawa Barat gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dari sisi rumah itu saya rumahnya lebih dekat ke IC karena saya tempatnya dekat sekali dengan IC waktu itu makanya saya jadi, dokter di klinik IC. Jadi setiap hari saya kalau misalkan ke rumah sakit jatuhnya jadi akap antar kota, antar provinsi, seperti itu. Nah itu bisa dirasakan bahwa mungkin kenapa sih kita mengalami kesulitan atau agak bingung dalam mengakses berbagai informasi, karena kalau, sedikit banyak saya bisa sampaikan kebingungan itu tidak hanya di kita sebagai masyarakat gitu, tapi memang arahan ini pun juga agak kadang-kadang tidak satu suara yang ada di atas. Itu sebabnya, informasi ini seringkali berubah-ubah yang kita peroleh, gitu. Tapi apapun itu, saya sih tetap berpikir kita harus, positive thinking ya, karena apapun yang kita hadapi, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita inginkan, atau apapun itu yang sebetulnya berhubungan dengan kita, itu sebetulnya kita sendiri tidak punya kuasa untuk bisa, memutuskan atau, merencanakan bahkan, gitu. Karena, sejatinya sebetulnya kita memang tetap harus berpasrah ya dengan Yang Maha Kuasa dan ini bukan menjadi suatu poin yang pada saat kita merasa kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, maka kemudian kita akan berpasrah gitu pada Allah. Nah, padahal itu harusnya adalah starting point di awal dan, hal itu yang akan membuat kita menjadi lebih positif dari satu waktu ke waktu. Karena kita tahu bahwa, sebenarnya yang paling penting salah satu yang penting untuk kita pikirkan adalah kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau misalkan, eee, kita tidak menyadari hal tersebut, seringkali kita bisa melakukan sesuatu yang, salah langkahnya. Mungkin kalau dari segi teknis dan segala macamnya tadi, teman-teman yang lain bisa, sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Tapi, ya itu, lagi-lagi kita harus menyadari bahwa kita ini tidak terlepas dari, eee, takdir yang memang berjalan, untuk kita. Nah, untuk itu saya sebetulnya sih mungkin mengajak teman-teman juga ya, bahwa kita dalam, menghadapi, Covid ini, kita tetap harus waspada, tapi tidak membuat kita menjadi terlalu, lengah
atau justru di satu sisi akhirnya kita, terlalu berlebihan, terlalu dalam kekhawatiran segala macam, seperti itu. Banyak hal yang memang, kita tidak tahu persis. Kalau buat saya pribadi, kalau mungkin dibandingkan sama teman-teman karena tadi saya yang paling tua, saya yang, sudah berusia, yang punya anak mungkin lebih banyak, seperti itu ya. Momen-momen seperti ini yang sebetulnya saya manfaatkan juga untuk bisa berdialog dengan anak-anak gitu, bahwa ya bayangkan saja sesuatu yang kita tidak lihat, sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan, kita bahkan tidak tidak tahu persisnya ada di mana sih virus ini gitu. Tapi sesuatu yang kecil itu ternyata dia bisa berdampak besar gitu, dan ya itulah pentingnya jatuhnya suatu ilmu. Kalau misalkan kita tidak tahu sama sekali, bisa jadi kita melakukan hal yang salah, salah dalam artian bodoh, atau kadang-kadang kita terlalu sok tahu, jadinya kita malah melakukan hal yang, berlebihan lainnya. Nah, eee, mungkin sih saya bisa sharing-nya itu aja kali ya. Saya tidak terlalu tahu juga sebetulnya bisa menyampaikan, kurang lebih seperti apa. Ya tetap kita harus berdoa, berusaha yang terbaik. Ya, dengan momen-momen saat seperti ini, itu adalah saat yang sangat tepat buat kita untuk bisa berusaha mengambil pelajaran dan berpikir positif gitu. Jangan sampai nantinya, memang kita tahu bahwa kondisi-kondisi seperti ini membuat, banyak pihak walaupun mungkin bukan kita secara langsung, yang akhirnya harus jatuh bangun ya, dan, terlibat jadi dengan berbagai masalah gitu ya. Tapi sebetulnya pasti ada pelajaran yang bagus yang bisa kita ambil dalam, setiap, momen kehidupan. Mungkin itu, Ana, yang bisa saya sampaikan.